Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melaksanakan kebaktian Paskah ke-6. Sebelum mulai ibadah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Saudaraku, pada kebaktian Minggu Paskah ke-6 ini, kita akan merenungkan tema bergereja dalam kasih dan relasi. Tema ini mengajak kita mengingat kembali makna hidup bergereja. Sebagai gereja, sudahkah kita menghidupkan relasi cinta kasih di dalam persekutuan kita? Sudahkah kita berkarya mengalirkan kasih dan kebaikan kepada sesama dalam segala kondisi kehidupan? Menjelang Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus yang akan segera kita peringati, kita diingatkan untuk terus bertumbuh menjadi gereja yang menabur kasih dan pengharapan yang bernyala-nyala, sebagaimana Tuhan telah lebih dulu menyatakan kasih-Nya yang lembut kepada kita. Marilah kita datang kepada Tuhan dan menyambut kasih-Nya dengan puji-puji. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk beribadah. Bukakanlah pintu rahmat-Mu bagi kami, sehingga hidup kami semakin tercerahkan dalam terang kasih-Mu. Engkau saja ya Bapa yang menjadi pandu dalam ibadah kami. Bawalah kami untuk semakin mengenal kehendak-Mu, khususnya di dalam mewujudkan tugas dan panggilan kami sebagai gereja yang bersatu, hidup dalam kasih-Mu. Inilah doa kami ya Allah, dalam nama Kristus kami memohon. Amin.
bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Allah yang Maha Pemurah, kami hendak menundukkan diri di hadapan-Mu sebagai pribadi dan sebagai gereja. Kami mohon pengampunan karena kami belum mampu mengalirkan kasih dan kebaikan melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Hati kami kerap lemah dan kerap dikuasai sikap mementingkan diri sendiri. Ampunilah kami ya Allah. Bimbinglah kami sebagai pribadi dan sebagai gereja, supaya bersemangat menabur kasih dan kebaikan, sebagaimana Kristus lakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyinya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mohon dukungan Tuhan di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan terus memelihara dan menerima kami apa adanya di tengah kehidupan ini. Dan sebagai penolong kami, firman-Mu adalah penolong di tengah kehidupan, sehingga kami makin dikuatkan dan diteguhkan di dalam menjalani kehidupan kami. Karena itu bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayanin oleh tangan-tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka,
supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangsa-bangsa pujilah
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13-22 yang demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena kehidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Tetapi Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang selamatkan oleh kebiasanya, yaitu baptisannya, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam ibadah rutin sebelum pagebluk atau pandemi ini ada, biasanya ketika memasuki tempat ibadah, wajah-wajah siapa saja yang kita temui dan kita sapa. Rasanya seminggu tak bertemu menjadikan pertemuan pra-ibadah adalah ruang perbincangan dan pertemuan yang mengasyikkan. Kalau saya bertanya hal sama saat ini,
Berapa wajah yang terbayang dalam benak Bapak Ibu, orang-orang yang biasa kita sapa. Dia yang biasanya duduk di bagian belakang, sebelahnya pasti si A. Dia yang duduk di bagian tengah, sebelahnya si D. Dia yang suka duduk di sebelah pojok, dia yang suka memberi tambahan kursi saat tempat ibadah mulai penuh. Atau dia yang biasanya datang ketika khotbah hampir selesai. Si penatua melakukan persiapan di ujung sana, Bapak itu membantu persiapan ibadah dengan mengetes sound system sebelum ibadah dimulai. Dan seterusnya, dan seterusnya. Selain terbayang wajah, tentu ada perasaan rindu untuk berkumpul, bertemu, dan juga menyapa dengan body language yang berbicara lebih dari sekedar kata-kata. Namun sabar, belum waktunya. Masih perlu membatasi ruang gerak. Meski tak dipungkiri bahwa manusia tidak bisa bebas murni dari sebuah relasi yang dibangun sejak kanak-kanak. Bersama anggota keluarga, bersama tetangga, persekutuan gereja, rekan sekolah, rekan sehobi, rekan sekerja, rekan dalam dunia maya, rekan satu alumni di sekolah ini, di kursus itu, dan seterusnya. Tanpa disadari, kita menambah relasi. Dan ketika usia kita bertambah dan makin bertambah lagi ruang gerak kita, maka makin luas dengan pengembangan kemampuan diri yang kita harapkan memberi warna-warni dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita ingin mengikuti gaya kekinian, dengan mengikuti gaya anak muda yang sensasional, seperti membuat gerakan TikTok misalnya, itu pun menambah ilmu kreativitas. Itulah cara-cara beraktivitas yang menandakan sebuah kehidupan dan menghibur diri saat ini. Sebuah relasi biasanya terjadi karena kebutuhan. Misalkan kita ingin bepergian, dan ketika kita membutuhkan ojek, ketika sampai ke tempat tujuan, maka relasi itu pun selesai dengan si pengojek, karena kita sudah mencapai tujuan kita. Atau sebuah relasi terjadi juga karena tuntutan atau syarat, seperti kita harus memiliki sertifikat atau sebuah gelar di sebuah kursus dan lembaga tertentu. Maka piagam atau sertifikat menandakan bahwa urusan kita dengan lembaga tersebut telah usai. Meski hubungan relasi dengan orang-orang yang ada tetap bisa terjalin ketika kita membuat atau membentuk sebuah grup alumni. Yang ketiga adalah relasi bisa terjadi ketika mengalami masalah yang sama. Seperti dalam situasi sekarang. Kita hidup bersama di dalam sebuah pandemi. Dahulu mungkin ketika kita mengenal sakit, kita hanya mengenal nanti ke dokter. Ke dokter diberi obat, pulih, sembuh, itu harapan kita. Tetapi ketika kita dikenalkan pada sebuah virus yang mematikan ruang gerak dengan sesama yang berakibat fatal, sehingga sistem kekeluargaan, perekonomian, bahan pangan, dan tentunya nanti kita berharap tidak panjang sehingga tidak berimbas pada politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sungguh sesuatu yang tidak pernah bisa ketahui, dan dampak-dampak ini ternyata makin luas ketika kita melihat bahwa pandemi ini terus berlangsung. Lalu bagaimana umat Tuhan menggumuli relasi tersebut saat ini? Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-15 hingga 21 mengajak kita untuk pertama-tama, yaitu mengasihi Yesus. Karena mengasihi Yesus berarti menuruti segala perintah Yesus. Artinya adalah kita diajak untuk taat kepada Tuhan. Karena kasih itu mengandung ketaatan. Seperti situasi sekarang. Bila kita melakukan persekutuan kelompok besar, maka kita akan mengganggu sebuah kehidupan bersama. Ada kerinduan, keinginan bersekutu, tentu ada. Keinginan untuk menunjukkan body language kita, tentu siapa yang tidak menginginkannya. Namun, Bapak Ibu Saudara, situasi kita belum memungkinkan untuk saat ini berkumpul secara fisik dengan saudara seiman atau sesama kita. Bila kita taat, maka kita menolong diri kita, dan pada saat yang sama kita menolong orang lain. Inilah relasi berdasar kasih, bahwa di dalam kasih Kristus itu ada ketaatan. Yang berikutnya adalah untuk mencapai hal yang pertama, Yesus minta kepada Bapaknya untuk memberi penolong yang akan menyertai kita selama-lama. Jadi untuk menjadi orang yang memiliki ketaatan berdasarkan kasih tadi, karena di dalam kasih mengandung ketaatan, kita disertai oleh Roh Kudus. Jadi kita diajak bersama-sama saat ini untuk berpuasa. Berpuasa berkumpul, berpuasa berjalan-jalan, berpuasa cuci mata, berpuasa berada di alam terbuka, berpuasa untuk mengadakan pertemuan-pertemuan tatap muka. Roh penolong adalah juga roh kebenaran. Kita mengenalnya dan akan menyertai kita dan diam di dalam kita.
Dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dipandu melakukan hal-hal benar yang berkenan kepada Allah. Jadi bukan sekedar taat saja, tetapi ketaatan yang berkenan kepada Allah. Seperti kita diajak untuk berdoa dalam situasi kita seperti ini. Sehingga kita makin menolong orang untuk sadar bahwa kesehatan saat ini penting. Kesehatan kita, kesehatan bersama. Karena ketika kita tetap di rumah, maka kita sehat bersama. Jadi di dalam cara-cara kita untuk mengantisipasi, mencegah supaya tidak menjadi pembawa virus corona ini, kita diminta untuk sehat dan berbahagia dalam segala keadaan. Maka situasi pandemik dunia ini akan segera terlewati. Yang keempat, kita diajak untuk melihat dan mengamini pernyataan Yesus bahwa di dalam Yesus yang hidup, kita pun hidup. Nah, karena itu kita diajak untuk menghargai hidup dengan bekerja sama mengentaskan kondisi kita saat ini. Seperti tidak panik, tidak perlu melakukan penimbunan bahan pangan. Justru yang diharapkan dari kita adalah mari kita hidupi hidup kita sekarang ini. Kreativitas apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita tidak terbiasa kemarin melakukan hal-hal menolong orang yang tidak kita kenal. Tetapi pada saat ini kita diajak juga untuk memperhatikan orang-orang lintas batas dan lintas agama. Apa yang sudah kita lakukan? Ruang gerak kita memang terbatas, tapi bukan berarti hidup kita terbatas. Dalam bacaan kita ada juga penegasan bahwa Allah adalah Allah Trinitarian. Allah yang dalam relasinya dengan Bapa, dengan Anak, dan dengan Roh Kudus adalah Allah yang memberi ruang gerak. Karena itu kita diminta untuk memberikan ruang di tengah kehidupan kita yang terbatas ini, gerak kita terbatas karena pandemi ini, untuk tetap dekat dengan Allah meski melalui online. Mari kita kehidupkan kembali persekutuan doa malam kita. Pemahaman Alkitab yang dulu tatap muka untuk sementara online juga. Dan tahap demi tahap perlu kita lalui. Kita perlu menghidupkan kembali komisi-komisi agar juga ikut rapat online, melakukan persekutuan online, dan kita dibiasakan atau mulai saat ini terbiasa juga dengan hal-hal yang dulu mungkin tidak pernah terbayang di dalam hidup kita. Karena itu, saudara, kesatuan tubuh dalam Kristus ini perlu dirawat bersama. Kita perlu menyediakan waktu bersama-sama berdoa, bersekutu lewat jalur udara. Karena jalur darat untuk sementara verboden. Di bagian akhir perikop ini, Yesus menegaskan bahwa menuruti segala perintah Yesus sama dengan mengasihi Yesus. Karena itulah yang dikehendaki Yesus, kita taat kepadanya. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di dalam kasih ada ketaatan. Dan di dalam relasi dengan Tuhan Yesus kita diingatkan. Karena Allah yang Trinitarian itu Allah yang berelasi antara Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Allah yang memberi ruang gerak. Maka kita sebagai umatnya pun perlu untuk memberi ruang. Meskipun gerak kita sekali lagi terbatas dalam lingkup pandemi ini, tetapi kita tetap diminta untuk hidup, menghargai hidup, dan di dalam hidup itu kita tetap bergerak. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tetaplah bergerak meski dalam ruang gerak yang terbatas. Karena ketika kita sehat, itu di saat yang sama juga sehat bersama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur ya Bapa, ketika kami diingatkan bahwa berelasi dengan Allah adalah berelasi dengan Allah yang penuh kasih. Karena itulah kami diminta untuk mengikuti aturan-aturan yang ada sebagai wujud ketaatan kami kepada Tuhan. Dan ketika kami mengatakan kami mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga meminta buktinya kepada kami, cara mengasihi Tuhan, yaitu dengan kami mengikuti aturan yang ada. Ketika kami dalam gerak yang terbatas ini, kami tetap mau dan bersedia mendengarkan suara atau aturan bersama, sehingga kami tetap di rumah untuk menjaga kesehatan bersama.
ingatkan kami ya Bapa untuk memiliki kesadaran bahwa di dalam kesempitan yang ada atau ruang gerak yang terbatas ini, kami tetap diminta untuk bergerak, melakukan kegiatan-kegiatan positif yang mendukung orang banyak. Ketika kami tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah, maka izinkan kami melakukannya di dalam rumah. Kami tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GKI Jati Bening Indah Bekasi dengan pergumulannya, di mana setiap umat pada saat ini dan juga setiap jemaat mengalami pergumulan yang sama, terdampak karena pandemi virus corona ini. Ringankanlah beban kami ya Bapa. Berikanlah kepada kami hati yang selalu takut akan Allah dan bergembira, sehingga kami boleh melewati masa-masa pandemi ini dengan sukacita, melewatinya secara bersama-sama, karena ini adalah beban bersama. Karena itu kami juga berdoa bagi para medis, orang-orang di rumah sakit dan mereka yang membantu pemulihan saudara-saudara kami yang sedang terkena sakit corona, ataupun menjadi orang dengan pembawa corona, atau mereka yang sedang dalam masa pemulihan, ataupun penyintas. Tuhan boleh berkati dan sertai mereka. Kami berdoa ya Bapa dan berharap agar pandemi ini lekas berlalu, sehingga kami pun boleh melakukan kegiatan-kegiatan seperti semula, dan kami mengingat bahwa kami pun perlu untuk senantiasa beristirahat dari jerih lelah kami. Kami naikkan doa dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Persembahan dapat diberikan melalui transfer rekening GKI Jati Bening Indah Bekasi dengan nomor yang tertera pada warta jemaat, atau persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, dan untuk pengumpulannya dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha gereja. Dasar persembahan terambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah lebih dahulu Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bersama
saudara berada. Tetaplah menjaga kehidupan meskipun ruang gerak kita terbatas. Tetap di rumah, sehat bersama, dan juga menolong orang-orang melalui doa, daya, dan dana yang bisa dan sanggup kita lakukan, baik sendiri maupun bersama-sama. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini hingga selamanya.